Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran matematika walaupun secara daring. Semoga adik-adik sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga semangat selalu belajarnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab keempat, yaitu tentang program linear atau pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaannya. Baiklah, yang pertama hari ini kita akan belajar tentang himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalnya variabel X dan variabel Y, dengan pangkat tertingginya 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini mempunyai bentuk-bentuk pertidaksamaan. Nah, yang pertama ada kurang dari, yang kedua kurang dari sama dengan, yang ketiga lebih dari sama dengan, yang keempat lebih dari, yang terakhir tidak sama dengan. Nah, dengan A, B, C-nya ini adalah anggota bilangan real dan A, B-nya tidak sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, kita coba masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 3y lebih dari 6 untuk x dan y-nya ini adalah anggota bilangan real. Selanjutnya kita coba selesaikan. Nah, yang pertama kita coba buat sama dengan, maka akan menjadi 2x min 3y sama dengan 6. Nah, titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y-nya dicari dengan berbantuan tabel. Nah, tabelnya X dan Y. Nah, yang pertama, untuk titik potong yang pertama, kita coba misalkan X-nya 0. Nah, maka kita bisa cari nilai Y-nya dengan memasukkan X ini ke dalam 2X min 3Y sama dengan 6. Kita coba masukkan 2X min 3y sama dengan 6. Kita ganti x-nya dengan 0, maka 2 kali 0 min 3y sama dengan 6. 2 kali 0, 0, sisa min 3y sama dengan 6. Maka y-nya didapat 6 dibagi min 3, hasilnya adalah min 2. Nah, untuk titik potong yang pertama kita peroleh, jika x-nya 0, maka y-nya adalah min 2. Titik potong yang kedua, sekarang kita coba misalkan 0-nya di y. Nah, maka kita bisa cari nilai x-nya dengan memasukkan nilai y sama dengan 0 ini ke dalam 2x min 3y sama dengan 6. Kita coba masukkan 2x min 3y sama dengan 6. Maka 2x kita ganti y-nya dengan 0, min 3 dikali 0 sama dengan 6. Maka sisa 2x, 3 kali 0, 0, maka 2x sama dengan 6. Maka x-nya adalah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang untuk titik potong yang kedua, kita dapat jika y-nya sama dengan 0, maka x-nya adalah 3. Nah, sekarang kita peroleh titik potongnya dengan sumbu x dan sumbu y-nya ini adalah 0,2 dan juga 3,0. Selanjutnya, kita coba gambar grafiknya. Yang pertama, kita punya titik 0, min 2. Nah, di sini 0, min 2. Yang kedua, kita punya titik 3,0. Kita coba gambarkan 3,0. Nah, maka selanjutnya kita bisa hubungkan garis.
Nah, garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena pertidaksamaannya tidak memuat sama dengan. Yang selanjutnya, kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya ini akan di atas garis atau di bawah garis. Nah, untuk mengetahuinya, kita titik uji. Kita ambil titik 0,0. Titik 0,0, selanjutnya kita substitusikan titik 0,0 ini ke dalam pertidaksamaan 2x min 3y lebih dari 6. Maka akan diperoleh 2 kali kita ganti x dan y nya dengan 0. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 6, maka 0 lebih dari 6. Nah, 0 lebih dari 6 ini adalah salah. Maka daerah yang memuat titik 0,0 ini bukan merupakan penyelesaiannya. Nah, daerah 0,0 ini adalah yang di atas garis. Maka yang kita arsir adalah yang di bawah garis karena tidak memenuhi. Nah, kita arsir yang di bawah garis, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama, 2x plus y kurang dari sama dengan 4, di mana x-nya lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk x, y-nya ini adalah anggota bilangan real. Selanjutnya kita coba selesaikan. Nah, di sini pertidaksamaan yang pertama 2x plus y kurang dari sama dengan 4 kita buat sama dengan, maka akan menjadi 2x plus y sama dengan 4. Nah, selanjutnya titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu y-nya ini kita bisa cari dengan berbantuan tabel seperti tadi. Nah, tabelnya yang pertama untuk titik potong yang pertama, kita misalkan x-nya 0, maka kita bisa cari nilai y-nya dengan memasukkan x0 ini ke dalam 2x plus y sama dengan 4. Nah, kita coba masukkan 2x plus y sama dengan 4. Kita ganti x-nya dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4. Nah, maka 2 kali 0, 0, sisa y sama dengan 4. Nah, maka nilai y-nya ini untuk titik potong yang pertama kita peroleh 4. Untuk x-nya 0, maka y-nya adalah 4. Selanjutnya untuk titik potong yang kedua, sekarang kita coba misalkan 0-nya di y. Maka kita bisa cari nilai x-nya dengan memasukkan y sama dengan 0 ini ke 2x plus y sama dengan 4. Kita coba masukkan 2x plus y sama dengan 4. Maka 2x, y-nya kita ganti dengan 0, jadi plus 0 sama dengan 4. Nah, maka sisa 2x sama dengan 4. Nah, sekarang x-nya adalah 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita dapatkan titik potong yang kedua. Jika y-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai x-nya adalah 2. Nah, sekarang kita peroleh titik potong sumbu x dan sumbu y-nya adalah 2,0 dan juga 0,4. Selanjutnya kita gambar grafiknya. Nah, tadi untuk titik potong yang pertama kita punya 0,4. Untuk titik potong yang kedua kita punya 2,0. Nah, bisa gambarkan titik di grafiknya. Sekarang kita hubungkan garisnya. Nah, garisnya sekarang full. Kalau yang tadi putus-putus karena tidak memuat sama dengan pertidaksamaannya, sekarang gambarnya full. Garisnya full karena pertidaksamaannya tandanya memuat sama dengan. Selanjutnya, sebagai titik uji, kita ambil titik
O di 0,0. Nah, titik uji ini untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nanti daerah penyelesaiannya di antara di atas garis atau di bawah garis. Nah, sekarang kita titik uji untuk mengetahuinya. Nah, titik uji ini kita substitusikan 0,0 ini ke pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, maka kita ganti x dan y nya dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4, maka 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, karena 0 ini kurang dari sama dengan 4 adalah benar, maka daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis. Nah, selanjutnya ini ada tips. Nah, sekarang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian terlebih dahulu untuk mengetahui nanti daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Tadi kan harusnya yang diarsir ini dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4 ini adalah yang di bawah garis. Karena kita akan mengarsir yang bukannya, maka kita arsir yang di atas garis. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu di sini ada x lebih besar sama dengan 0. Nah, x lebih besar sama dengan 0 ini daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan sumbu y. Nah, karena kita akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, maka kita akan arsir yang sebelah kiri. Kita arsir yang sebelah kiri. Nah, yang ketiga persamaannya yaitu y lebih besar sama dengan 0. Nah, y lebih besar sama dengan 0 ini daerah penyelesaiannya ada di atas sumbu x. Nah, sekali lagi, karena kita sekarang akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya terlebih dahulu, maka kita arsir yang bawah sumbu x-nya. Nah, sekarang sudah terlihat di sini ada yang kosong. Nah, yang kosong ini adalah sebenarnya yang merupakan himpunan penyelesaiannya, karena ini adalah himpunan penyelesaian yang terarsir 3 kali oleh pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4 dan x lebih besar sama dengan 0, kemudian y lebih besar sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama, x plus y lebih besar sama dengan 3. Yang kedua, 3x plus y lebih besar sama dengan 6. Yang ketiga, x lebih besar sama dengan 0. Dan yang keempat, y lebih besar sama dengan 0. Untuk x dan y nya ini adalah anggota bilangan real. Sekarang coba kita selesaikan. Yang pertama, kita cari titik potong garis dari pertidaksamaan yang pertama. Kita buat sama dengan, maka akan menjadi x plus y sama dengan 3. Dengan sumbu koordinat seperti tadi, kita cari menggunakan tabel. Nah, untuk x yang pertama, untuk titik potong yang pertama, kita misalkan x-nya 0, maka y-nya kita bisa cari dengan memasukkan x0 ini ke x plus y sama dengan 3. Kita coba x plus y sama dengan 3. Nah, kita ganti x-nya dengan 0, maka 0 ditambah y sama dengan 3. Nah, maka y-nya ini adalah 3. Untuk titik potong yang pertama kita peroleh jika x-nya 0 maka y-nya adalah 3. Untuk titik potong yang kedua, sekarang kita misalkan seperti tadi, yang 0-nya adalah y. Maka kita bisa cari nilai x-nya dengan memasukkan y0 ini ke dalam x plus y sama dengan 3. Kita coba. X plus y sama dengan 3. Nah, maka kita sekarang ganti y-nya dengan 0, maka x plus 0 sama dengan 3. Maka kita peroleh x-nya adalah 3.
Untuk titik potong yang kedua, kita peroleh jika Y-nya adalah 0, maka X-nya adalah 3. Selanjutnya, kita peroleh titik potong sumbu koordinatnya adalah 0,3 dan juga 3,0 untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu X plus Y lebih besar sama dengan 3. Nah, yang selanjutnya, kita cari titik potong dari persamaan yang kedua, yaitu 3X plus Y lebih besar sama dengan 6. Kita buat sama dengan, maka menjadi 3X plus Y sama dengan 6. Dengan sumbu koordinat, kita bisa cari dengan menggunakan tabel seperti tadi. Nah, kita coba sekarang untuk titik potong yang pertama. Pada pertidaksamaan yang kedua ini, kita misalkan X-nya 0, maka kita akan dapatkan Y-nya dengan memasukkan X0 ini ke 3X plus Y sama dengan 6. Kita coba 3X plus Y sama dengan 6. Nah, kita ganti X-nya dengan 0, maka 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka 3 kali 0, 0, sisa Y-nya adalah sama dengan 6. Nah, untuk titik potong yang pertama pada pertidaksamaan yang kedua ini, kita peroleh jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Selanjutnya, kita cari titik potong yang kedua dari pertidaksamaan yang kedua ini. Sekarang kita misalkan Y-nya yang 0. Nah, misalkan Y-nya yang 0, maka kita bisa cari nilai X-nya, mensubstitusikan 0 ini, Y0 ini, ke 3X plus Y sama dengan 6. Kita coba 3X plus Y sama dengan 6. Kita ganti sekarang Y-nya dengan 0. Maka 3X plus 0 sama dengan 6. Maka kita peroleh 3X sama dengan 6. Maka X-nya kita peroleh 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Nah, untuk titik potong yang kedua ini kita peroleh jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 2. Sekarang kita peroleh titik potong dengan sumbu koordinatnya pada pertidaksamaan yang kedua ini adalah yang pertama 0,6, yang kedua 2,0. Nah, selanjutnya kita coba masukkan ke dalam grafik. Nah, yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama, tadi titik potong yang pertama adalah 0,3. Yang kedua adalah 3,0. Kita coba gambarkan 3,0. Nah, titiknya. Yang selanjutnya kita hubungkan garis. Nah, hubungkan garisnya full karena pertidaksamaannya memuat sama dengan. Yang selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, titik potong yang pertama adalah 0,6. Coba kita gambarkan 0,6, buat titik dulu. Yang kedua 2,0. Nah, 2,0 kita buat titik 2,0. Nah, selanjutnya kita hubungkan garis juga. Hubungkan garis. Nah, garisnya full juga karena memuat sama dengan. Selanjutnya, kita akan uji titik 0,0 untuk mendapatkan penyelesaian, himpunan penyelesaian mana yang diarsirnya. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama, di sini X plus Y lebih besar sama dengan 3 tadi. Kita masukkan, kita uji titik, kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Maka 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 3, maka 0 lebih besar sama dengan 3. Nah, 0 lebih besar sama dengan 3 ini adalah salah ya. Salah. Selanjutnya, kita arsir. Seperti tadi, di sini ada tips, kita arsir yang bukan daerah penyelesaian terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, 0 ini lebih besar sama dengan 3. Nah, maka yang diarsir ini adalah harusnya yang sebelah atas.
atas garis yang biru ini, sebelah atas garis ini yang harusnya diarsir, tapi kita akan mengarsir yang bukan penyelesaiannya, maka kita arsir yang di bawah garisnya, maka akan seperti ini. Nah, bawah garis. Yang kedua, sekarang kita uji titik pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3x plus y lebih besar sama dengan 6. Kita ganti x dan y nya dengan 0, maka 3 kali 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 6, maka 0 lebih besar sama dengan 6, ini harusnya 6 ya, bukan 3. Nah, maka ini salah, 0 lebih besar sama dengan 6 ini salah. Nah, yang diarsir harusnya adalah yang di atas garis dari garis yang merah ini. Tadi karena kita akan mengarsir terlebih dahulu yang bukan daerahnya, maka kita arsir yang di bawahnya, di bawah garis yang merah. Nah, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu yang ini, x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 ini akan terletak di sebelah kanan sumbu Y, sebelah kanan sumbu Y ya, daerah penyelesaiannya. Tapi karena kita akan mengarsir yang bukannya, maka kita arsir yang sebelah kirinya, maka akan seperti ini. Nah, ini untuk x lebih besar sama dengan 0. Yang selanjutnya, yang terakhir pertidaksamaannya, y lebih besar sama dengan 0. Nah, y lebih besar sama dengan 0 ini harusnya daerah penyelesaiannya adalah di atas sumbu x. Di atas sumbu x, tapi sekali lagi, karena kita akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya, maka kita arsir yang di bawah sumbu x, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah melihat sekarang di sini yang tidak terarsirnya, yang kosongnya. Nah, yang kosong ini sebenarnya seperti tadi adalah daerah penyelesaiannya, karena ini merupakan daerah yang sebenarnya terarsir 4 kali oleh pertidaksamaan dari x plus y lebih besar sama dengan 3, 3x plus y lebih besar sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0 ya ini. Nah, maka sekarang kita ketahui daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, yang kuning ini adalah daerah penyelesaiannya. Alhamdulillah, kita sudah selesai tadi membahas materi dan contoh soal. Sekarang kita masuk ke dalam manfaat dari program linear ini. Yang pertama yaitu untuk produksi dan perdagangan. Nah, dalam kegiatan produksi dan perdagangan, baik pada industri skala besar maupun kecil, tidak terlepas dari masalah laba yang harus diperoleh perusahaan. Target utamanya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan meminimumkan pengeluaran. Misalnya, biaya bahan baku, biaya produksi, gaji karyawan, transportasi, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk menentukan strategi yang harus ditempuh. Nah, biasanya ini dilakukan pihak manajemen perusahaan ya. Pihak manajemen perusahaan membuat beberapa kemungkinan dalam menentukan strategi yang harus ditempuh. Misalnya dalam memproduksi 2 macam barang dengan biaya dan keuntungan berbeda. Nah, pihak perusahaan dapat menghitung keuntungan dan mungkin dapat diperoleh dan kemungkinan keuntungan yang diperoleh ini dapat besar dari kedua macam tersebut dengan memperhatikan bahan yang diperoleh, keuntungan per unit, biaya transportasi, dan sebagainya dari setiap barang. Selanjutnya yang ketiga adalah program linear ini sebagai cara. Nah, sebagai cara tadi untuk produksi perdagangan dalam sebuah perusahaan, menentukan strategi yang harus ditempuh. Nah, program linear ini adalah cara untuk menyelesaikannya. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mendapatkan penyelesaian optimum.
Nah, program linear ini diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah penyelesaian optimum dengan cara menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan optimum itu digunakan tadi grafik dengan cara uji titik pojok atau titik ekstrim atau garis selidik pada himpunan atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang program linear pada pembahasan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tadi bentuk-bentuk himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dapat disajikan tadi dalam bidang kartesius. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pembelajaran daring kali ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan pada bab proglin atau program linear. Pembahasannya adalah menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Nah, jangan lupa isi absen dan isi kuisnya ya di Google Classroom. Untuk materi hari ini, jika ada yang belum paham atau ada beberapa materi yang kurang paham, boleh tanya via WhatsApp atau komen di YouTube atau komen di Google Classroom-nya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat selalu belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.